penitipan anak yang disebut dengan daycare yang dimiliki oleh Balai Kota. Saya harus akui bahwa tempatnya, daycare-nya sebenarnya sudah sangat baik, hanya problemnya kapasitasnya baru kurang. Dan juga yang kedua, saya sudah minta untuk supaya jam belajarnya itu diatur sama dengan jam ketika ibunya selesai kerja. Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan di bawah ibunya. Sehingga dalam demikian perubahan jam kerja menjadi penting. Secara keseluruhan di Jakarta ini sudah ada 46 betul ya. 22-nya yang diini oleh Pemkab, pemerintah DKI dan juga kota, dan 24-nya swasta. Dan itu menunjukkan bahwa memang kebutuhan untuk tempat penitipan anak atau daycare ini menjadi hal yang penting. Walaupun kelihatannya kecil, ini memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi ibu yang bekerja, tapi juga jaminan bagi anak yang bisa sekolah dengan baik. Kalau melihat fasilitasnya terus terang di Balai Kota ini sangat baik, hanya memang kapasitasnya saya tadi minta kepada kepala dinas untuk bisa ditambah. Sekarang ini baru 20 orang, sangat kurang. Baik. Jadi ada dua yang dilakukan. Tadi pagi kita ke tempat yang sepenuhnya pembiayaannya melibatkan CSR, baik itu dari BUMD maupun forum CSR, tapi juga dari dinas sosial. Hari ini sepenuhnya yang seperti ini pembiayaan oleh pemerintah daerah, APBD. Hanya hal yang menyangkut makanan, minuman dan sebagainya, karena ini sifatnya sekolah, maka itu menjadi kewenangan sepenuhnya keluarga. Pak, untuk usia dan cara dan Pak. Izin terkait dengan taman penitipan anak ini, mekanisme pendaftarannya sesuai dengan mekanisme pada periode penerimaan murid baru. Jadi nanti akan ada periode pada bulan Juni akan dibuka untuk layanan pendaftaran, termasuk di dalamnya adalah taman penitipan anak ini yang syarat usianya adalah 2 sampai 6 tahun. Iya. Lagi. Pak, bilang bahwa dari daycare di Balai Kota akan dijadikan sebagai contohan di DKI. Bagaimana upaya menggunakan? Jadi daycare yang di Balai Kota ini terus terang aja, kementerian pun anaknya ada yang dititipkan di sini karena memang fasilitasnya, saya harus akui saya pernah datang ke daycare-nya yang ada di Kementerian Sekretaris Kabinet. Ini tempatnya lebih representatif, kemudian juga fasilitas dan sebagainya. Memang begitu saya dilantik, salah satu hal yang saya minta kepada tim saya adalah memperbaiki yang ini. Maka kenapa kemudian saya baru melihat hari ini setelah berjalan sebulan lebih, karena memang fasilitasnya kalau dilihat tadi memang sangat baik. Karena sangat baik ini bisa menjadi percontohan, tapi saya yakin nggak semua instansi mempunyai kemampuan seperti di Balai Kota ini. Maka untuk itu yang paling penting bukan fasilitas fisiknya, tetapi bagaimana program pengajarannya itu dilakukan. Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional. Dan seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun. Maka kenapa kemudian di dalam memilih itu tentunya melibatkan institusi yang berwenang di dalam sendiri maupun di luar Balai Kota. Di luar Balai Kota adalah Biro Kepegawaian, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya juga DPRD. Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal. Karena hal yang menyangkut pendalaman secara perorangan itu juga kami lakukan. Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim Balai Kota ini tim yang bekerja dengan solid untuk 5 tahun ke depan.
Saya belum tahu ya. Terus selanjutnya Pak, soal ini Pak, soal swasta gratis realisasi. Yang belakang. Mas mau nanya soal Pamjaya dan Merdeka. Untuk Pamjaya sendiri itu prosesnya bagaimana? Karena kemarin kan Mas Pram di DPR sudah memutuskan masalah itu. Kalau misalkan sudah dalam tahap pembahasan, apa yang dibahas? Hari ini jam 2 Dirut Pamjaya akan menyampaikan roadmap tentang IPO kepada kami. Saya terus terang, kalau saya sudah sampaikan ke publik pasti saya kejar dan saya akan fasilitasi untuk bisa segera dilakukan. Jadi hari ini ada rapat khusus tentang Pamjaya, roadmapnya dan juga apa yang menjadi handicap, apa yang menjadi barrier dari apa yang akan dilakukan. Termasuk hal yang kemarin saya sampaikan mengenai perpustakaan dan juga museum, saya akan segera tindak lanjuti untuk segera bisa dibuka dalam waktu dekat ini.